Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Dan mudah-mudahan hari Senin ini menyenangkan untuk kalian guys. Oke. Dinikmati aja, bawa enjoy aja. Aku kayak lagi bilang ke diriku sendiri ya, it's okay. Tapi hari Seninku menyenangkan kok guys. Yes, every day is so wonderful. Oke, selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan kepo 1 menit tentang dia 1 minggu ke depan guys. Untuk all zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. All zodiac sign yang aku maksud adalah orang yang mau kalian kepoin ya guys. Zodiak kalian bisa apa saja. Oke, kalau aku bilang Taurus nanti misalnya, artinya orang yang kalian kepoin itu zodiaknya Taurus. Kalau aku bilang Libra, artinya orang yang kalian kepoin zodiaknya Libra. Kalian zodiaknya bisa apa saja. Oke, ini khusus untuk mengintip orang. Readingan ini khusus untuk kepoin orang. Kalau seandainya kalian mau lihat tentang energi kalian sendiri, aku udah bikin di hari Minggu yang lalu kemarin. Itu judulnya Urgent Message for the next 7 days ya, UMF FT1 T7D. Judulnya sendiri lupa. Oke, itu terlalu panjang judulnya, jadi aku singkat jadi UML lah segala macam ya. Itu untuk melihat diri kalian, kalian bisa lihat berdasarkan zodiak kalian ya. Tapi kalau ini khusus untuk kepoers, yes. Aku akan bacakan berdasarkan urutan yang biasa aku pakai di Be Delightful guys. Akan dimulai dari the Earth sign, Taurus tentunya, dan kemudian diakhiri dengan Water sign, Pisces ya. Untuk melihat kepo secara lengkap supaya kepomu ini tidak bisa lebih menyeluruh begitu guys, silahkan dimulai dari Moon nih ya. Setelah itu Rising atau Ascendant, dan kemudian yang terakhir dilanjutkan ke Sun. Karena Moon itu penuh dengan rahasia guys, atau yang terselubung. Oke, alangkah lebih bagusnya kalau kita mengkepoin seseorang itu jangan tanggung-tanggung guys. Kita lihat dari rahasianya dulu. Karena Moon itu kadang-kadang bahkan tersembunyi dari subjeknya ya, dari orangnya. Kalau kamu tahu rahasianya, kemudian tahu apa yang dia sembunyikan dari Rising, dan kemudian tahu apa yang dia tunjukkan dari Sun, maka kamu akan mendapatkan gambaran lengkap tentang orang yang mau kamu kepoin ini ya. Yang jelas aku bicara dengan banyak orang sekaligus, jadi aku pun akan membantu kamu mengkepoin banyak orang sekaligus. Nggak semuanya akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi, oke? Selain itu energi ini akan umum dan general, bisa tentang apa saja dalam aspek kehidupannya. Aku akan coba jelaskan segeneral mungkin. Mungkin ini akan related dalam karirnya, dalam keuangannya, dalam romansnya, atau dalam kehidupan dia secara umum guys, persahabatan dengan keluarga, whatever. Kamu akan langsung tahu saja jika memang orang yang kamu kepoin ini adalah orang yang aku bacakan, oke? Karena kepo berlama-lama itu tidak baik, jadi kita hanya akan ambil satu kartu saja guys, dan aku akan berusaha menjelaskannya kurang dari 1 menit. I hope so. Walaupun pada kenyataannya nggak pernah sih guys, selalu lebih dari 1 menit ya. Tapi yang pasti tidak akan kita klarifikasi, apalagi ada extended, nggak ya guys. Karena kepo berlama-lama mengenai orang itu akan membuat kamu overthinking, dan itu gak bagus untuk kesehatan mentalmu guys. Yang namanya overthinking itu udah gak bagus, apalagi overthinking tentang kehidupan orang. Pernah dengar istilah mind your own business? Mind your own business, mind your own business itu artinya jangan usil gitu. Oke, kita akan segera mulai saja. Kita akan pakai deck ini, ada 2 bergantian guys. Dimulai dari Earth sign dulu, yang oke ini katanya untuk Earth sign. Seperti biasa, yang aku perlukan dari kamu kerjasamamu guys ya. Silakan difokuskan wajah orang yang ingin kamu kepoin, dan kemudian sebutkan namanya 1 kali di dalam hati ya. Earth sign, yes, Taurus dimulai. Silakan kamu bayangkan wajah Taurus yang ingin kamu kepoin guys, lalu sebutkan namanya 1 kali dalam hati ya. Bless this reading for Taurian yang kepo sama Taurian. 7 hari ke depan, terima kasih. Dam dadam dam 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 dam. Oke, ini dia sedikit tentang Taurus yang bisa kalian ketahui ya guys, karena nggak semuanya bisa kalian ketahui. Oke, ini dia, mana belum ngeflip tapi aku intip dikit boleh ya. Oh, the Temperance. Nah, ini baru yang benar guys. Tadi itu the Temperance itu menjelang keluar. The Queen of Wands, sombong ya guys Taurusnya katanya. Queen of Wands ini kayak cuek sama orang, bodoh amat sama lu semua, gua nggak peduli sama lu semua. Kalian semuanya bisa berambus dari depan wajahku, I don't need you, begitu ya. The Queen of Wands ini adalah tipikal karismatik guys ya.
Dan entah kenapa yang disuruh berambus itu guys pengen lihat. Banyak orang yang pengen kepo sekali sama si Taurusnya, dan si Taurusnya itu aduh malasnya gue lihat orang yang kepo-kepo ini ya kayak begitu ya. Kamu salah satunya. Kamu entah kenapa pengen banget kepo sama Taurus ini, pengen tahu tentang kehidupan Taurus ini, ada apa dalam hidupnya, lagi ngapain dia sekarang, apa yang terjadi begitu. Dan itu adalah pengaruh karisma tadi ya guys. Kamu tidak akan pengen mengkepoi seseorang jika there is no something about that, ya gak sih guys? Kalau nggak ada yang istimewa dari dia, kamu nggak akan kepo guys. Buktinya kamu nggak akan minta Instagram security tempat kamu kerja ya kan? Karena kamu nggak kepo sama dia. Kamu nggak kepo sama si bapak itu. Kamu hanya kepo sama Taurus. Menurutmu Taurus ini kayak agak lagi mengkilau, kinclong begitu. Ada apa ya? Kok bisa begitu dia? Dan kemudian Taurusnya merasa gerah ya. Entah kenapa The Queen of Wands itu biasanya akan senang dengan pujian guys, senang dengan perhatian. Tapi yang terasa di sini gerah dengan kekepoan ya. Jadi jangan sampai ketahuan deh. Kalau kamu ketahuan lagi kepoin Taurus ini, dia akan menilai sesuatu darimu gitu deh guys ya. Kalau kamu bilang bodoh amat Ray, ya silahkan, gak masalah ya. Tapi yang jelas Queen of Wands ini tidak akan memberikan perhatian ya. Queen of Wands tidak memberikan perhatian, baik dia laki-laki atau perempuan. Even dia tahu dia lagi dikepoi, dia tidak akan membalas. Dia tidak akan berusaha untuk bersikap sopan. Dia tidak akan berusaha untuk bersikap humble ya, karena tidak ada queen yang humble. Every king and queen di deck tarot itu tidak humble, tidak rendah diri, tidak rendah hati ya, tapi arogan, elegan, dan yes, you know, king dan queen seperti apa. Jadi kamu pun tidak akan mendapatkan respon. Kalau ini adalah usaha kamu untuk menarik perhatian si Taurus dengan menunjukkan bahwa kamu lagi kepo sama dia, dia tidak akan merasa tertarik atau simpatik dengan tindakanmu tersebut ya. Bagaimana cara menghandle Queen of Wands, Ray? Kamu harus jadi King of Wands, karena Queen of Wands hanya akan melirik King of Wands, vice versa. Kalau seandainya ini tadi King, maka kamu harus jadi Queen of Wands. Hanya itu satu-satunya cara untuk membuat Queen of Wands melirik. Dia harus melihat King of Wands. Oke? Kita akan segera teruskan untuk earth sign yang kedua, ada Virgo. Silakan kamu bayangkan wajah Virgo yang ingin kamu kepoin guys. Lalu sebutkan namanya satu kali di dalam hati. Halo. Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for collective yang lagi kepo sama Virgo. Halo Virgo. Oke guys, ini dia informasi tentang Virgo yang bisa kamu ketahui sama 7 hari ke depan. Dari satu kartu ini aku akan berusaha menyampaikan apapun yang aku rasakan tentang Virgo ya guys. Don't worry about that. Oke, The Tower guys. Ada masalah lah pastinya ya ketika The Tower datang. The Tower ini bukan seperti sedang bersantai-santai di kolam renang Four Seasons atau Ritz-Carlton, enggak. The Tower ini rempong guys, repot ya. Lagi banyak urusan, bisa jadi dimarahin bos, atau masalah kerjaan, masalah bisnis, masalah di kuliah, masalah di kehidupan pribadi begitu, atau dengan keluarga. The Tower ini ada ego ya. Jadi Virgo ini kayak menjunjung tinggi egonya di beberapa waktu yang lalu, dan kemudian 1 minggu ke depan itu di-cut sama universe. Terlalu tinggi kamu Virgo katanya, nanti kamu ketemu aku. Kalau kita biasa terlalu tinggi stylenya itu kan kita ketemu Tuhan katanya guys. Jadi jangan terlalu tinggi. Nah ini Virgonya kayaknya terlalu tinggi di awalnya, sehingga ada yang di-cut begitu ya, kayak diratakan, dibuat, disadarkan supaya tidak terlalu tinggi. Entah kenapa aku harus pakai kata tinggi guys. Banyak kata lainnya yang bisa diasosiasikan dengan The Tower, tapi ini tinggi katanya. Karena kalau tinggi itu biasanya sombong ya, kalau tinggi itu biasanya sengak, kalau tinggi itu biasanya tidak mau melihat ke bawah, merasa dirinya lebih spesial, merasa dirinya lebih oke, lebih istimewa, dan kemudian no, kamu tidak lebih istimewa dari yang lain, kamu sama seperti yang lain. Jedar, The Tower. Cut datangnya yang memotong menara ini sehingga tidak terlalu angkuh atau tidak terlalu sombong. Kena getahnya aku lihat Virgo kolektif yang sedang kalian kepoin saat ini. Kalian akan bisa lihat dan kalian akan tertawa. Sama kayak tertawaku saat ini. Kita akan segera lanjutkan untuk Capricorn. Silakan kamu fokuskan wajah Capricorn yang ingin kamu kepoin guys. Lalu sebutkan namanya satu kali di dalam hati. The Spirit come to this reading. Please bless this reading for collective. Yang lagi kepo sama Capricorn, halo. Oke. Ini dia informasi tentang Capricorn yang bisa kalian dapatkan ya guys dari channel Be Delightful selama 7 hari ke depan.
Iya. The Temperance, the Temperance, the Temperance. Nah ini sebenarnya Temperance ini bukan kartu bahagia ya guys. Memang banyak orang yang bilang ketika dapat The Temperance, oh happy-nya begitu. Sebenarnya The Temperance ini adalah memutuskan untuk bisa enjoy atau menikmati keadaan. Yang jelas The Temperance datang ketika keadaan sedang tidak baik-baik saja. Itu dia. Tarot itu akan selalu sebab akibat guys. Prinsipnya itu akan prinsip sebab akibat. Ketika Major Arcana Temperance datang, artinya Tuhan bilang silakan kamu nikmati keadaanmu saat ini, banyak-banyak bersyukur, jangan banyak mengeluh. Masih banyak orang yang lebih parah keadaannya dari kamu. Itu yang dipikir-pikirkan oleh Capricorn di 1 minggu ke depan ini ya. Jadi kayak lagi belajar bersyukur, lagi belajar bisa memahami keadaan, lagi belajar bisa enjoy supaya tidak terombang-ambing, karena temperance itu kadang-kadang bisa juga artinya balance, karena this is the two of cups I think dia. Ada harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan tapi itu dicoba untuk di blending, diterima. Dia mengharapkan A gitu tapi ternyata kenyataannya B dan dia mencoba untuk menerima B. Karena kalau dia tidak menerima B hidupnya akan kacau balau ya. Dan saya misalnya ini mengajukan cuti kalau di kantor dia lagi mau mengajukan cuti, dalam 1 minggu ke depan ada cuti yang ingin dia ambil begitu. Dia ngarepnya ini cuti di approve sama atasan begitu, dan ternyata nanti di 1 minggu ke depan di hari ketiga mungkin atau di Rabu atau Kamis cutinya ditolak, di reject ya. Kenapa? Karena kita ada meeting penting misalnya begitu. Emang dia bisa berbuat apa sih ketika cutinya ditolak? Masa mau banding ke pengadilan? Kan nggak mungkin. Masa dia mau menghubungi dinas tenaga kerja atau departemen tenaga kerja? Kan nggak mungkin aja ya. Bos gue menolak cuti gue. Oh my god, kapan aku terakhir mengajukan cuti ya? Lama sekali guys. Katanya cuti itu hak kita, tapi tidak 100% hak kita. Cuti itu hak bos kita loh. Ya nggak sih guys? Kita mau cuti, sisa cuti kita 12 hari, tapi yang berhak atas cuti kita adalah atasan kita. Poor you. Ya emang beneran kayaknya masalah cuti ini yang bikin empat banget sih Capricornnya ya. Tapi dia berusaha ya wis lah, mau gimana lagi gitu ya. Kalaupun bukan tentang cuti ya berarti hal lain yang di luar kendalinya, yang tidak sesuai dengan harapan dia. Dan dia mencoba untuk bisa berdamai, berdealing dengan hal tersebut. Oke, itu dia untuk Earth sign guys. Sudah selesai, kita akan segera lanjutkan ke Fire sign yang seksi dan berapi-api ya. Dimulai dari Aries dulu ya. Silakan kamu fokuskan wajah Aries yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya 1 kali saja di dalam hatimu guys. Mohon kerjasamanya Bapak dan Ibu. Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for kolektif yang lagi kepo sama Aries. Halo. Ini dia informasi tentang Aries yang perlu kalian ketahui guys. Mudah-mudahan bisa berguna ya. Come on Aries, let's spill it baby. Banyak yang penasaran sama kamu Aries. Oke. The Queen of Pentacles, Aries ini mendapatkan sesuatu tapi tidak bisa menikmatinya guys ya. Kayak dia sudah berhasil menggenggam sesuatu yang dia inginkan, tapi once itu masuk ke tangannya, loh kok ngono kayak begitu. Kok tidak seindah yang aku bayangkan, kok tidak seoke yang aku pikirkan. Karena The Queen of Pentacles ini akan selalu memegang Pentacles segede gaban guys, tapi wajahnya terlihat sedih dan menunduk ya. Queen of Pentacles ini ada unsur-unsur apa ya, kayak dominasi yang menguasai, karena energinya Pentacles right guys. Mungkin dia mendapatkan Pentacles ini dengan memanfaatkan kekuatannya, kemampuannya gitu. Jadi kayak ada kecurangan yang didapatkan, bisa jadi juga. Dan kemudian setelah dia mendapatkannya dia tidak bisa menikmati. Kenapa? Karena memang bukan itu yang dia inginkan. Mungkin saja dia mengejar Pentacles ini supaya tidak diambil oleh orang lain, tapi sebenarnya bukan itu yang dia mau. Pentacles ini memang erat kaitannya dengan duit guys, tapi tidak harus uang ya, hal duniawi. Misalnya bisa jadi sih ya, dia ini dengan segala daya upaya merebut project gitu ya di kantor misalnya. Biar saya pak, dia mungkin menjilat licking gitu biar dapat project, dan project itu dia dapatkan. Tapi ketika mendapatkan project itu kepalanya pusing, gila ngapain sih gua ngambil nih project begitu. Dan dia tuh sengaja mengejar project tersebut hanya karena dia tidak ingin project tersebut jatuh ke tangan seseorang. Nah kayak begitulah tipikal The Queen of Pentacles yang aku rasakan di sini untuk Aries.
Yang jelas Aries kayak akan kena masalah deh guys ya atas tindakannya ini. Dia jadi kerepotan sendiri atas tindakannya ini ya. Oke, kita akan segera teruskan ke fire sign yang kedua, ada Leo guys. Silakan kamu fokuskan wajah Leo yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya satu kali di dalam hati. Halo. Spirit, come to this reading. Please bless this reading. For kolektif yang saat ini kepo sama Leo. Halo Leo. Ya. Ini dia sedikit informasi tentang Leo yang bisa kalian ketahui ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin, amin, amin. Banyak yang kayak memancing emosi Leo ini guys selama 1 minggu ke depan. Mari kita lihat apakah ini karena Leo-nya sensitif atau memang banyak orang yang agak kurang ajar yang mendekati dia. Bukan ini guys, tapi aku mau intip dulu. Bukan itu. Halo Leo, jujurlah padaku. Oke. Iya, The Nine of Wands ini protektif ya guys, kayak sedang menjaga diri dari datangnya orang. Selama 1 minggu ke depan dia ngerasa banyak orang, banyak masalah. Ngomong sama si ini bermasalah, ngomong sama si ini bermasalah, ngomong sama si ini bermasalah. Oke, it's better kalau aku tidak bicara dulu dengan orang. Kayak begitu, karena aku ngerasa Leo-nya ini nggak pengen bicara sama orang sebenarnya, tapi orang berdatangan. Beda ya guys, kalau kita need someone to talk to gitu, kayak kita pengen bicara dengan seseorang, kita cari orang yang tepat. Dengar dulu, lu jadi tong sampah gue dulu, gue pengen curhat, pengen ngobrol, bla 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 bla. Itu kan artinya kita pengen ngobrol dan kita pengen mencari seseorang. Leo-nya ini sebenarnya nggak pengen cari siapapun gitu, nggak pengen ngobrol dengan siapapun, tapi orang pada datang gitu guys. Dan itu katanya memancing amarah dia. Jangan sampai kamu salah satunya ya. Aku rasa mendekati Leo dalam bentuk pembicaraan apapun itu topiknya, aku rasa bukan waktu yang tepat di 1 minggu ke depan ya. Because this lion is so protective to their self right now ya. The Nine of Wands. Ada hal yang lebih penting katanya guys daripada kalian semua kepoers. Itu berkaitan dengan urusan pribadi dia, dan dia pengen jaga itu. Kepoersnya ini kayak pengen masuk lebih dalam deh ke dalam kehidupan Leo ini, kayak pengen tahu detail sesuatu, dan Leo tidak mau membagikan itu ke kalian guys ya. That's why the Nine of Wands atau protective, it's like kayak tulang punggung, kayak sedang menanggung jawabi sesuatu, dan sesuatu itu yang lagi dikepoin orang, dan dia tidak mau orang-orang terlalu tahu detail tentang sesuatu tersebut. You know what I mean, right? Leo sensitif ya. Jangan terlalu didekatin dulu deh guys. Oke, kita akan segera teruskan untuk Sagittarian, fire sign yang terakhir. Silakan kamu fokuskan wajah Sagittarius yang ingin kamu kepoin guys, lalu sebutkan namanya satu kali di dalam hati. Please bless this reading for kolektif yang lagi kepo sama Sagittarius. Oke. Ini dia informasi tentang Sagittarius yang perlu kamu ketahui guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Come on Segi, you can do it baby. Oke. The Page of Cups. Segi ini kayak pengen bicara deh ke seseorang. Dan kalau kamu memang sedang menunggu Sagittarius ngomong ke kamu, Sagittarius selama 1 minggu ke depan masih akan mempertimbangkan saja, karena page ini selalu unstable guys, atau baby step ya, lambat. Jadi kalau kamu berharap dia ini datang di hari Senin ini atau di Selasa begitu, kemungkinan besar dia malah datang di hari Jumat. Apakah ada pembicaraan yang akan terjadi antara aku dengan Sagittarius Ray misalnya begitu? Ada ya, tapi lambat dan kemudian tidak langsung to the point. Lebih banyak kan ngambangnya ya, tapi dia akan mendekati seseorang dan mengajak berbicara seseorang, karena ini menurut dia penting, harus diklarifikasi. Tapi dia tuh kayak udah memupuk keyakinan begitu ya guys. Ini yang akan aku sampaikan. Begitu ketemu dengan orang tersebut, hanya 10% yang disampaikan, setelah itu pergi lagi. Pergi yang aku maksud bisa jadi menghilang, tiba-tiba dari ngechat tiba-tiba nggak kelihatan ya.
atau langsung lambat membalas begitu. Jadi intinya tuh nggak jelas, ngambang. Kalau kamu memang sedang menunggu Sagittarius untuk mengatakan sesuatu, aku rasa dia tidak akan mengatakan 100% secara gamblang di 1 minggu ke depan. Tapi anginnya akan sudah kelihatan ya. Atau tindakannya sudah nyata gitu deh guys, oke? Oke, kita akan segera teruskan ke air sign yang strategik. Kita mulai dari Libra ya. Silakan kamu fokuskan wajah Libra yang ingin kamu kepoin guys. Lalu sebutkan namanya 1 kali di dalam hati. Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading. For kolektif yang lagi kepo sama Libra. Halo Libra. Ini dia informasi tentang Libra yang perlu kamu ketahui guys. Selama 7 hari ke depan. Ya. Pam param pam pam pam. Para pam 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 pam. Pam 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 pam. The Queen of Pentacles guys. Lagi sibuk aku lihat ya, banyak urusan yang harus dia kerjakan. Queen of Pentacles ini adalah Queen of Management, tapi dia itu pinter dalam mengatur waktu ya. Dan tidak ada waktu untuk kamu katanya. Jadi kalau kamu lagi berpikir gitu, membayangkan ini si Libranya kira-kira mau nggak ya untuk mendengarkan gue pengen ngomong begitu. No, there's no time for you. Karena Queen of Pentacles ini kayak sudah kelok gitu guys. Dia sudah sibuk selama 1 minggu ke depan dan tidak ada dia tidak mau ada gangguan. Lagi sibuk banget. Karena ini kayak lagi crafting begitu ya, kayak lagi merakit sesuatu. Dan kemudian yang dia rakit ini baru berapa persen jadinya begitu guys. Oke, ada simbol Pentacles 5. Jadi kesibukan dia itu kayak dikejar waktu, bisa jadi kayak harus selesai, ada yang harus mencapai target begitulah ya 1 minggu ini. Jadi kalau emang ada urusan yang masih bisa dipending, dia lebih memilih untuk lebih bagus kamu pending dulu deh gitu. Kalau emang gak penting-penting banget. Ini lagi banyak duitnya ya guys, Queen of Pentacles. Queen of Pentacles tidak miskin. Kalau kalian kayak mau pinjam duit ke seorang Libra, kalau kalian bisa duit quick, cepat gitu ya, Libra aku mau ini, dia mungkin akan bisa kasih ya. Kalau memang dia mempercayai kamu ya. Karena Queen of Pentacles ini entah kata apa, katanya tentang generosity. Selama kamu tidak mengganggu pekerjaannya, dia akan main cepat aja. Tapi kalau kamu bilang misalnya, Libra, mari kita membicarakan tentang perjalanan hubungan kita yang selama 2,5 minggu ini, katanya, ya diblokir kamu. Oke. Kita akan segera teruskan untuk air sign yang kedua, ada Gemini ya guys. Silakan kalian fokuskan wajah Gemini yang ingin kalian kepoin, lalu sebutkan namanya 1 kali di dalam hati. Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading. For kolektif yang kepo sama Gemini. Ini dia informasi tentang Gemini yang bisa kalian ketahui selama 7 hari ke depan ya guys. Okay. Come on Gemini. Belum. Iya. The Moon. Ini gelap ya guys. Kalau the sun itu adalah terang, the moon itu adalah gelap ya. Kalau the sun itu adalah ultimate happiness, maka the moon itu adalah sadness, kesedihan. Kayak kebingungan, kayak banyak hal yang harus disimpan sendiri. Tidak bisa diungkapkan ke orang-orang, tidak bisa dengan mudah diceritakan ke orang-orang. Tapi sebenarnya itu semuanya menumpuk di dada Gemini ini. Dia pengen menemukan orang yang tepat yang bisa diajak bicara. Tapi dalam keadaan the moon, tidak ada yang mau bicara sama Gemini ya. Bukan hanya Gemini saja. Kalau seandainya ini tadi Libra atau ini tadi Virgo aja misalnya, kalau dia dapat the moon itu bukan sebuah keadaan atau energi yang reciprocally guys. Jadi ketika orang energinya the moon,
bicara, dia tuh nggak mau mendengarkan lawan bicaranya. Dia itu hanya pengen didengarkan. Nah, begitulah kurang lebih yang aku tangkap dari kartu The Moon ini. Terlalu banyak yang disimpan sendirian dan itu menyesakkan ya, membuat dadanya sesak. Dia pengen cari orang untuk bisa mendengarkan keluh kesahnya ini. Bisa jadi rahasia guys, karena The Moon juga identik dengan secret ya, rahasia. Dan mereka ini terlihat lebih occult ya di 1 minggu ke depan, akan lebih getol dalam melihat tarot, astrologi, zodiak begitu. Karena The Moon ini pun psychic ability. Jadi dia tuh akan cepat resonate gitu kalau melihat readingan tarot, cepat langsung tanggap pemahaman-pemahaman tarot. Kalau misalnya ada yang membacakan energi dan itu bukan milik dia, dia akan langsung cepat ngeh, oh itu bukan punyaku begitu. Karena ketika The Moon datang, psychic ability itu meningkat ya, kemampuan untuk bisa merasakan secara intuisi itu sangat tinggi. Tapi tetap darkness, gelap dan sedih aku lihat untuk Gemini yang sedang kalian kepoi di 1 minggu ke depan ya. Oke guys, kita akan segera lanjutkan untuk air sign yang terakhir, ada Aquarius. Silakan kamu fokuskan wajah Aquarius yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya 1 kali di dalam hati. Holy Spirit to come to this reading, please bless this reading. For kolektif yang lagi kepo sama Aquarius, ini dia informasi tentang Aquarius yang bisa kalian ketahui selama 7 hari ke depan ya guys. Halo. Ya. Oke, the King of Pentacles. Aquariusnya terlihat lebih tua guys. Di 1 minggu ke depan kamu kan lihat ini tua banget sih, kayak lelah banget, kayak capek banget deh. Kayak banyak banget deh beban hidupnya begitu. Ya, that's for real ya. Aku rasa memang Aquariusnya lagi banyak beban hidup, lagi banyak kerjaan, lagi banyak urusan. Dan ini mungkin terkait dengan karirnya atau dengan bisnisnya begitu, lebih sering lembur 1 minggu ke depan. Tapi dia tahu apa yang dia lakukan dan itu adalah tindakan yang tepat gitu guys. Jadi kayak bukan lembur sia-sia, bukan lelah sia-sia, tapi begitu King of Pentacles ini selesai dalam masa sulit atau masa rempongnya ini, dia mendapatkan apa yang dia kejar, apa yang dia target. King of Pentacles ini akan selalu bergerak melalui planning ya guys. Taurus, Virgo, Capricorn itu semuanya planner, jago-jago dalam membuat rencana. Jadi sibuknya dia ini pun sudah dia rencanakan dari beberapa waktu sebelumnya. Tapi ya gitu, mengkonsumsi pikiran dan fisik aku lihat. Beberapa di antara mereka mungkin akan sakit guys, sakit-sakit ringan, karena aku lihat mata yang mencekung dan kemudian kantung mata yang menebal. Tapi everything is running well, berjalan dengan baik. Yang dia kerjakan berjalan dengan baik, tapi itu impactnya atau yang menjadi tumbalnya adalah kayak kesehatannya ya, kesehatan atau kedamaian hati, ketentraman hatinya yang hilang ya. Tapi ini orang akan tetap berfokus ya. King itu akan selalu tetap fokus ke targetnya sampai mencapai atau sampai tercapai yang dia inginkan. Oke guys, berakhirlah sudah untuk air sign yang strategik tadi. Kita akan segera kita akan segera masuk ke water sign yang intuitif. Kok kita masukkan? Apa yang mau dimasukin? Oke, kita mulai dari Cancerian ya. Silakan kamu fokuskan wajah Cancer yang ingin kamu kepoin guys. Lalu sebutkan namanya 1 kali di dalam hati. Halo. Holy Spirit come to this reading. Please bless this reading for kolektif yang lagi kepo sama Cancerian. Halo. Ya. Aduh, oke. Ini dia informasi tentang Cancer yang perlu kalian ketahui ya guys. Cancer ini galau guys. Sebelum aku ambil kartu ini, Cancer ini galau, tapi tidak mau terlihat galau. Mereka kan lebih banyak mengupload sosial media status atau apapun itu ya, sosial media, status WhatsApp, status IG begitu, yang menunjukkan kalau mereka baik-baik saja.
Itulah gunanya kamu melihat readingan kepo guys ya. Terutama jika kamu intip Cancer ini adalah Moon, yang kamu intip ini adalah let's say misalnya Jono gitu ya, dan Jono ini Cancernya Moonnya di Cancer begitu. Ini yang tidak mau dia tunjukkan. Tapi yang jelas ada lelah batin di sini, lelah jiwa guys. The Four of Swords, tapi tidak mau terlihat lelah. Gampang ciri-cirinya itu nanti akan terlihat jelas sekali. Dia akan lebih energik dari yang biasanya guys. Biasanya mungkin kalau kamu itu tipe stalker yang sangat profesional, kepoers profesional, kamu tahu rata-rata si Cancer ini ngupload status di Instagram berapa sih begitu ya. Mungkin 2 atau 3 satu hari. Nanti dia bisa upload 5, 7 sampai 10 sehari. Itu dia ciri-cirinya. Ketika dia sedang menyembunyikan kegalauannya ya, kamu yang bikin galau katanya. Beberapa dari status itu dibuat hanya untukmu, tidak dilihat oleh orang lain. Oh. Cancer, kamu gak udah-udah ya. Silakan perhatikan baik-baik karena ada katanya pesan tersembunyi di situ untuk kamu dari Cancerian. Dia berharap kamu melihatnya. Karena kamu kepo, berarti kamu pun pengen tahu tentang Cancer ini ya. Tapi tidak seperti yang terlihat ya. Itulah yang harus aku sampaikan ke kalian yang kepo sama Cancer. Cancer itu tidak seperti yang kalian lihat. Dia ini main kayak kode-kode simbol begitu guys. Kalau seandainya kamu memang benar-benar jeli memperhatikan, kamu bisa menarik benang merah dari apapun yang dia curhatkan di sosial media tentang keadaannya saat ini dan apa yang dia butuhkan. Oke. Kita akan segera teruskan untuk water sign yang kedua, ada Scorpio. Silakan kamu fokuskan wajah Scorpio yang ingin kamu kepoin guys, lalu sebutkan namanya satu kali di dalam hati. Halo. Holy Spirit, come to this reading. Please bless this reading. For collective yang saat ini lagi kepo sama Scorpio. Ini dia sedikit tentang Scorpio yang bisa kamu ketahui katanya guys, selama 1 minggu ke depan. Come on baby. The Fool. Oke, Scorpio disuruh untuk melakukan hal baru guys, disuruh untuk menjalani sesuatu yang baru, disuruh untuk mungkin melakukan sesuatu yang belum pernah dia lakukan ya. Take how it resonates to your personal life. Kalau seandainya Scorpio yang sedang kamu kepoin ini adalah partner bisnismu begitu, dan kamu sedang mengincar apakah Scorpio ini yang akan berpindah divisi gitu, kemungkinan besar yes ya. Karena The Fool ini kan menjalani sesuatu yang baru ya, yang belum pernah dilakoni sebelumnya. Kalau kamu lagi mengintip seorang Scorpio, partner bisnismu misalnya, dan kamu lagi penasaran jangan-jangan Scorpio ini akan membuat gerebekan baru dalam bisnisnya. Yes, ya dia akan melakukan itu, tapi ini divine intervention ya guys. Artinya Scorpio-nya sebenarnya nggak mau. Scorpio itu tipe-tipe yang sulit move their ass guys. Jadi ketika The Fool datang, mau nggak mau harus bergerak, mau nggak mau harus dimulai begitu ya. Beberapa di antara mereka akan mulai masuk fase move on setelah proses healing selesai. Healing dari apapun itu ya guys. Yang jelas ada ya, yang menyakitkan yang terjadi, kayak ada kejutan yang terjadi, bisa jadi The Tower juga di beberapa waktu sebelumnya. Dan kemudian proses healingnya sudah selesai katanya. Di 1 minggu ke depan mereka siap untuk menjalani yang baru, kayak masuk ke jalan setapak baru begitu. Walaupun nggak tahu apa yang harus dilakukan ke depannya, tapi Scorpio ini mau nggak mau harus terus berjalan. Kita akan segera teruskan untuk water sign yang terakhir guys, ada Pisces. Silakan kamu fokuskan wajah Pisces yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya satu kali di dalam hati. Terima kasih. Untuk kolektif yang lagi kepo sama Pisces, halo Pisces. Ini dia info tentang Pisces yang bisa kalian ketahui ya guys selama 7 hari ke depan. Mudah-mudahan berguna. Oh, banyak pikiran Piscesnya, segala sesuatunya menumpuk katanya. Kayak everything happens all at once. Kok ini sekaligus ya terjadinya gitu. Udah di situ masalah keuangan, di situ masalah kerjaan, di situ masalah romance, di situ masalah
keluarga, di situ lagi masalah persahabatan, whatever ya. Tapi yang jelas menurut Pisces lagi banyak banget nih pikiran gua gitu ya guys. The Ten of Wands, burden ya, beban dalam pikiran. This is not real guys. Ketika ada Ten of Wands datang itu tidak nyata. Ini adanya di pikiran si Pisces sebenarnya. Tapi ya namanya pikiran sudah terkonsumsi, itu akan berpengaruh. Jadi Pisces ini menganggap seolah-olah itu nyata, ternyata tidak nyata ya. Mungkin dia takut tentang keuangannya, mungkin dia takut tentang karirnya, takut tentang bisnisnya, takut dengan hubungan romansnya. Dan karena this is Ten of Wands, takut itu adanya di puncak ya, di level tertinggi, seolah-olah kayak beneran ada ya. Orang Ten of Wands itu biasanya kena sakit fisik loh guys. Karena Ten of Wands itu artinya beban pikiran yang berpengaruh ke kondisi fisik. Itulah kalimat pemahaman untuk Ten of Wands. Ih gila, perut gue bunyi guys. Cacing gue bunyi. Gue lapar guys. Oke, habis ini gue makan. The Ten of Wands itu bisa kayak bikin asam lambung begitu ya, bisa kayak bikin feverish, kayak demam-demam ringan begitu, atau kepala pening, kepala pusing mulu gitu ya. Awalnya pusing kepala gue gitu, ternyata padahal sebenarnya nggak pusing gitu, tapi gara-gara dibilang terus pusing karena banyaknya yang dipikirin ini, beneran sakit kepala, jadi butuh minum obat begitu. Makanya Ten of Wands itu beban pikiran yang berpengaruh ke fisik. Oke. Akhir dari setelah 10 tidak ada lagi ya, itu akan kembali ke page, kemudian Queen, page, Knight, Queen, dan King, lalu kembali ke Ace ya. Kadang-kadang bisa tidak melalui page, Knight, Queen, King, tetapi dari 10 langsung ke Ace. Ini akhir dari beban pikiran begitu, puncaknya. Dan setelah puncak seperti biasa di tarot, percaya setelah atas maka akan turun ya. Situasi akan segera membaik untuk Pisces ini aku lihat, asalkan dia bisa mengendalikan pikirannya supaya tidak ambiar banget guys, karena aku takutnya kena ke fisik, itu aja sih ya. Oke guys, dengan berakhirnya readingan untuk Pisces ya, maka berakhirlah sudah readingan kepo 1 menit tentang dia 1 minggu ke depan. Tidak bisa banyak-banyak karena kepo berlama-lama tidak baik. Mudah-mudahan apa yang aku sampaikan tadi bisa bermanfaat ya guys, bisa berguna deh gitu ya. Thank you very much. Sampai ketemu lagi di readingan kepo 1 menit berikutnya. Dadah guys.